Si Silakan duduk, Nak. Selamat pagi. Dendi ya. Dendi dari kelas 7J. Ya. Terima kasih ya sudah mau datang hari ini ke ruang BK. Tahu nggak kenapa Dendi Ibu panggil ke ruang BK? karena jarang sekolah. Kan tahu Dendi? Ya. Ibu selain itu Ibu juga di sini banyak laporan ya dari guru wali, dari guru mata pelajaran. Dendi sering tidak hadir ya. Nah, jadi oleh karena itu tujuannya hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu ya untuk menyelesaikan masalah yang Dendi alami ya. Ya, sebelum kita mulai ke tahap konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling individu kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan ya, Nak ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ya kelihatannya di sini Dendi masih tegang. Bagaimana kalau kita terapi sedikit ya, terapi pernapasan agar lebih tidak tegang nanti dalam mengungkapkan masalahnya, Nak ya. Ya, silakan ketibu ya, tarik nafasnya dulu, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Bagaimana? Sudah rileks? Ya. Sudah siap mengikuti konseling? Sudah. Ya, siap ya. Nah, sebelum kita mulai di sini, sebelum Dendi mengungkapkan permasalahan yang Dendi alami, Ibu akan menjelaskan di sini dalam konseling individu di sini ada yang namanya 3 asas ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Ya, Nak ya? Pernah dengar? Ya, tidak, Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu kerahasiaan. Rahasiaan itu nanti Dendi pada saat mengungkapkan permasalahannya, Ibu tidak akan membocorkan, tetap menjadi rahasia antara kita berdua ya, Nak ya. Jadi Dendi bebas untuk mengungkapkan permasalahan yang Dendi alami. Yang kedua adalah keterbukaan. Dendi terbuka, secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, mengungkapkan permasalahannya apa, penyebabnya apa, ya, Nak ya. Karena ada asas kerahasiaan tadi, Ibu tidak akan membocorkan, Dendi juga. Di sini yang tahu hanya kita berdua, ya, Nak ya. Yang ketiga asas kesukarelaan. Dendi secara sukarela tadi datang ke ruang BK kan, tidak ada yang memaksa. Nah, secara sukarela mengungkapkan permasalahannya, tidak ada paksaan dari siapapun, guru manapun, dan Ibu juga secara sukarela membantu Dendi dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, Nak ya? Bisa dimengerti? Sudah paham? Ya. Dendi tahu tidak apa itu kontrol diri? Tidak tahu. Pernah dengar? Tidak. Tidak ya. Berarti tidak tahu apa itu kontrol diri sama sekali. Tidak. Tidak ya. Silahkan coba dikerjakan dulu LKPD. Ini ada tentang kontrol diri ya. Nah, ya kelihatannya di sini Dendi masih tegang. Bagaimana kalau kita terapi sedikit ya, terapi pernapasan agar lebih tidak tegang nanti dalam mengungkapkan masalahnya, Nak ya. Ya, silakan ketibu ya, tarik nafasnya dulu, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Bagaimana? Sudah rileks? Ya. Sudah siap mengikuti konseling? Sudah. Ya, siap ya. Ya, sekarang karena Dendi juga sudah rileks, sudah mengetahui asas-asas dalam konseling individu. Nah, silakan Dendi sekarang mengungkapkan permasalahan yang Dendi alami. Ya, masalahnya dan karena jarang sekolah ya. Yang menyebabkan itu apa? Bisa diceritakan? Sering bergadang.
sering bergadang. Bergadangnya itu ngapain? Kan banyak bergadang, ada yang bergadang belajar, ada yang membantu orang tua mungkin jualan. Dendi apa bergadangnya? Main game. Main game. Ya. Terus ya coba diceritakan kegiatannya dari jam awal dulu. Selain main game, sebelumnya itu ngapain? Ke Banjar. Ke Banjar. Ada kegiatan apa di Banjar? Latihan menggambel. Latihan menggambel itu setiap hari. Ya. Setiap hari latihan menggambel. Berarti dari jam 7 malam. jam 7 sampai Jam 10. jam 10. Ya. Setelah itu pulangnya Pulangnya jam 10. ya sampai di rumah Main game. main game sampai jam 4 pagi. 4 pagi. Ya. Setelah itu bangunnya kan jam 7 sekolah, berarti kan harus jam 6 bangunnya. Bagaimana caranya itu? Dibangunin. Dibangunin sama orang tuanya. Ya. Terus kamu bilangnya gimana? Saya bilang sakit kepala. Sakit kepala, bilangnya sakit. Oh pantas orang tuanya sering nelpon bilang sakit. Ya. Padahal kamu ngantuk Itu. karena bergadang. Oh gitu penyebabnya ya. Berarti karena kamu sering bergadang, ngantuk, jadinya sering sekolah, nggak sekolah gitu. Ya. Terus berarti kamu bergadangnya hanya main game aja, belajar nggak pernah? Jarang. Iya, pantas. Walinya juga banyak yang lapor ya. Udah pernah dipanggil sama walinya? Enggak. Sudah ditelepon juga? Sudah. Iya, walinya juga menyampaikan sama ibu, bilang Dendinya sakit, besoknya masuk lagi sakit. Ya nak ya, ibu ada absennya ini, bisa dilihat ya. Absennya ini ada yang sakit, ada yang alfa, ya nak ya. Berarti kalau itu datangnya dari karena kamu sering telat bangun itu, sering main HP. Berarti apa yang menyebabkan kamu? Karena kurang bisa mengontrol diri. Iya, kamu tidak bisa mengontrol waktu untuk main HP, waktu untuk belajar, ya nak ya. Ya, berarti kita tetapkan di sini permasalahan yang Dendi alami tersebut karena rendahnya atau kurang bisanya mengontrol diri, ya. Ya, karena Dendi sudah mengungkapkan permasalahannya Dendi. Sekarang ibu akan memutarkan video. Di sini ada video. Nanti Dendi akan menganalisis ya videonya ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan Nias. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia di mana dia seharusnya duduk di meja sekolah,
ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang, jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Sudah saksikan videonya? Apa pesan yang bisa diambil dari video tersebut? Gimana videonya? Sedih kan? Ya, apa tadi ceritanya? Dia berusaha sekolah, ya, meskipun tidak ada kendaraan, dia harus bekerja, dia tidak punya sepatu. Sedangkan Dendi semua ada fasilitas, HP ada, tetapi Dendi yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Benar apa tidak? Ya, setelah menyaksikan video tersebut, sekarang Dendi apa yang akan dilakukan untuk lebih Dendi ada tidak niat untuk merubah perilaku atau Dendi agar lebih baik lagi giat sekolah? Ada? Ya. Kalau ada, apa yang Dendi lakukan? Saya akan mengurangi waktu bermain game. Kurangi waktu bermain game. Ya. Terus mengatur waktu tidur. Jangan tidur saja, belajar juga ya. Terus yang ke Banjar itu, yang ada acara menggambel itu juga, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk berorganisasi. Itu kan pemuda ya punya. Ya. Sudah masuk pemuda berarti di Banjar. Sudah. Itu kan tidak diwajibkan. Sekarang yang kamu wajib adalah, tugasmu adalah menjadi pelajar di sekolah. Jadi kamu akan mengatur waktu antara bermain game, tidur, agar bisa bangun pagi. Sekarang ada nggak niat untuk mengatur waktu tersebut, melakukan hal tersebut? Ya, jika sudah ada, agar lebih mantap lagi, kan ibu juga tidak percaya kamu hanya ngomong aja, besok kan bisa kamu tidak berubah, masih juga kamu nggak masuk gitu ya nak ya. Nah, agar lebih meyakinkan, bagaimana kalau kita melaksanakan atau melakukan yang namanya membuat kontrak perilaku. Setuju? Setuju. Ya, di sini ada lembar kontrak perilaku ya. Di sini Dendi buat ada tanggalnya di sini ya. Perjanjiannya mulai dari tanggalnya berapa? Tanggal sekarang kan, tanggal 12. Saya namanya Dendi bersedia dan bersungguh-sungguh melakukan hal berikut. Apa yang kamu lakukan di sini untuk membuat perilaku yang lebih baik? Ya, kontrol dirinya apa? Apakah kamu melakukan bangun tidurnya lebih awal, jarang main HP, atau ke Banjar sesuai dengan tidak setiap hari, ya nak ya. Terus apabila saya melakukan setiap hari, maka saya akan. Nah, kalau kamu sudah bisa melakukan hal tersebut, kamu akan mendapatkan reward. Reward itu kayak seperti hadiah. Hadiahnya apa? Kamu boleh main HP, ya. Kamu boleh main HP. Terus jika tidak melakukan setiap hari, saya akan
akan apa? Mungkin HP-nya disita sama orang tuanya, ya. Jadi kan ibu akan koordinasi juga sama orang tua, ya. Ya, sudah mengerti? Sudah. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, tanggal 12 sampai berlakunya berapa? Seminggu ya. Kita lihat ya perubahannya ya. 12 sampai berarti tanggal 20. Saya Den, ya namanya, isi nama.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba ibu lihat ya. Ya. Oh, ini kurang isi bulan. Ini perjanjiannya mulai dari tanggal 12 sampai 20 Januari ya 2023. Ya, silakan dibacakan. Perjanjian dimulai tanggal 12 Januari sampai Dari sini lembar kontrak perilaku. lembar kontrak perilaku. Ya. Perjanjian dimulai dari tanggal 12 sampai 20 Januari 2023. Saya Dendi bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. 1. Akan bangun tepat waktu. 2. Mengurangi waktu bermain game. 3. Lebih giat belajar. 4. Mengurangi waktu kebanyakan. 5. Tidur tepat waktu. Apabila saya melakukan setiap hari, maka saya boleh bermain HP. Apabila saya tidak melakukannya setiap hari, maka saya akan tidak boleh bermain HP. Ya. Di sini berarti sudah jelas ya lembar kontrak perilakunya. Di sini ibu akan tanda tangani. Dendi juga tanda tangani di sini. Ya. Lembar kontrak perilaku ini nanti Dendi yang membawa. Nanti ibu akan memantau ya nak ya. Memantau, jangan kira ibu tidak tahu nanti di rumah. Ibu bisa memantau, ibu bisa telepon orang tuanya ya. Nanti ibu kerjasama dengan orang tuanya. Ibu akan tanya apakah Dendi sudah melaksanakan lembar kontrak perilaku tersebut. Kalau belum, berarti ingat konsekuensinya kan ada di sini ya, sudah tertulis ya nak ya. Ya. Terus tadi karena kita sudah melakukan konseling, Dendi sudah menceritakan. Ada lagi mungkin permasalahannya di kelas yang belum di sekolah atau ya yang belum Dendi ungkapkan? Enggak, Bu, saya di kelas saya tidak pernah dapat kelompok. Oh, pada saat pelajaran, pada saat pembagian kelompok. Iya. Karena Saya jarang sekolah. oh jarang sekolah. Itu menyebabkan teman-teman tidak mau mengajak ke kelompok. Iya, karena kamu jarang bergaul juga ya di kelas. Jadi banyak efeknya ya. Karena kamu tidak sekolah itu, karena kamu kurang bisa mengontrol diri itu, banyak efeknya. Terutama di kelas juga karena kamu jarang bersosialisasi dengan teman-teman ya. Di rumah juga kamu jarang komunikasi dengan teman-teman. Di grup gitu jarang juga katanya komen-komen ya, benar? Nah, Berarti teman-teman juga merasa Dendi itu jadinya tidak dekat dengan mereka, benar? nah. Ya, berarti Dendi ingat itu permasalahannya ada pada diri Dendi karena Dendi kurang kontrol diri. Jadi sekarang Dendi harus bisa merubah sikap tersebut ya, seperti yang Dendi tuliskan pada kontrak perilaku tadi ya nak ya. Nah sekarang ibu juga ada yang namanya lembar LKPD ya, karena kita sudah membahas tadi tentang kontrol diri, kita juga sudah menyaksikan video ya. Di sini ibu akan mengevaluasi seberapa pemahaman Dendi tentang kontrol diri ya. Ya silakan bisa dikerjakan.
Sudah? Ya. Ya. Coba Ibu periksa dulu. Ya, sudah ya. Berarti Dendi sudah memahami apa itu kontrol diri ya nak ya. Ya. Selain Dendi sudah paham apa itu kontrol diri, bisa tidak dan Dendi nanti melaksanakan Bisa, Bu. kontrol diri yang baik itu seperti apa? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Ingat ya, di sini kita juga sudah punya lembar kontrak perilakunya ya nak ya. LKPD-nya sudah Dendi juga sudah isi. Dan selama proses konseling tadi, Dendi juga sudah secara terbuka mengungkapkan permasalahannya, tidak ada tekanan dan dengan santai. Ya, Ibu berterima kasih ya nak ya. Nah, dari proses hasil konseling tadi, apakah Dendi sudah merasa lega, sudah mengungkapkan permasalahannya? Sudah, Bu. Sudah mendapatkan solusi? Sudah. Solusinya dari Dendi sendiri ya, Ya, Bu. yang melakukan Dendi. Ya. Tadi kan yang menulis apa yang akan dilakukan itu Dendi, ya. Sudah, berarti sudah mendapatkan dan sudah membuat kontrak perilaku yang akan dilaksanakan. Ya, Bu. Ya, ingat ya nak ya, kontrak perilakunya ini ada masa mulai dan akhir. Nanti Ibu akan kontrol, Ibu akan cek ya, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ingat, jika belum ada di sini konsekuensinya. Jika sudah, kamu akan mendapatkan rewardnya ya. Ya, Bu. Reward itu sama dengan hadiahnya, ya nak ya. Ya, nah, sekarang sudah membuat di sini Dendi sudah membuat lembar LKPD. Sekarang Ibu akan memberikan juga lembar evaluasi hasil layanan yang kita lakukan tadi ya nak ya. Diisi kembali ya nak ya. Di sana akan terdapat apakah layanan konseling hari ini sudah berjalan dengan baik. Silahkan diisi. Sudah? Ya. Baik, di sini lembar evaluasinya sudah. Di sini LKPD-nya sudah.
dan kontrak perilakunya juga sudah. Ya, bagaimana setelah kita melakukan konseling individu, apakah ada perasaan yang berbeda setelah mengungkapkan permasalahannya? Ada. Bagaimana? Semakin lega, Ya. lega rasanya ya. Terus perilakunya nanti juga Ibu harapkan juga akan berubah ya, karena Dedi juga sudah membuatnya di lembar kontrak perilaku. Nanti ingat ya, kontrak perilakunya dibaca, kalau lupa Dedi akan melakukan apa ya, supaya nanti tidak dilaksanakan, nanti ada di sini dapat hukumannya di sini ya. Sudah ada ditulis di sini anak ya. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan di sini waktunya tidak terasa. Sudah tadi kita sepakatnya berapa? 40 menit. Ya. 40 menit sudah ya. Ya Dedi ya, Ibu kira bagaimana kalau kita akhiri konseling hari ini? Sudah? Sudah berarti tidak ada yang mau diungkapkan lagi? Tidak. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa ya terlebih dahulu agar nanti Dedi juga pulang dalam keadaan selamat, tidak terjadi apa-apa ya nak ya. Ya, terima kasih Dedi hari ini sudah mengungkapkan permasalahannya, sudah konselingnya sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan apa. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ya. Jadi anak ya.